Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ayuhal ahbabul kiram, ikhwani wa akhwati fillah. Saudara-saudara sekalian, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun shalih. Amin ya rabbal alamin. Ahbabi rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini insya Allah akan membahas tentang rukun-rukun mandi besar. Ya. Yaqulu al-Imam al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Faslun wa fara'idul ghusli thalathatu asya'a an-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Insyaallah kalau ada waktu kita akan membahas dua pembahasan ya. Kalau ada waktu, yaitu tentang fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Ya. Kalau memang waktunya mencukupi nanti kita bahas dua pembahasan ini. Jika tidak, maka kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang fardu wudu. Ya. Yaqul wa fara'idul ghusli thalathatu asya'. Dan fardu-fardunya mandi itu ada 3 perkara. Atau rukun-rukunnya mandi ada 3 perkara. Perkara yang wajib dipenuhi agar mandinya itu sah ada 3 perkara. Yang pertama an-niyyatu. Yang pertama adalah niat.
Dan niat itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan niat itu apa? Harus makrunatan bil fi'li, ya. Harus bersamaan dengan perbuatan, ya. Dan tempatnya niat itu adalah di hati. Ya, qasdus syai' makrunatan bil fi'li. Jadi menyengaja terhadap sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Nah, cuma di sini ada perbedaan niat wudhu dan niat mandi. Ya, ada perbedaan niat wudhu dan niat mandi. Secara umum tidak ada beda, ya, bahwa niat itu di dalam hati, bahwa niat itu bersamaan dengan perbuatan, ya, dengan ya perbuatan. Cuma kalau wudhu itu niatnya adalah ketika membasuh wajah, ya. Kalau wudhu adalah ketika membasuh wajah, karena wajah ini yang pertama kali dibasuh, ya. Karena wajah ini pertama kali dibasuh, maka ketika membasuh wajah, maka disitulah dilaksanakan niat, ya. Jadi ketika ya nawaitu, ketika membasuh wajah itu nawaitu dalam hati, ya, atau bisa lesan nawaitu hatinya juga bersama, itu nawaitu ketika membasuh wajah. Itu kalau wudhu, ya. Tidak boleh wudhu itu ketika membasuh tangan baru niat, tidak boleh. Jadi dilakukan di basuhan awal. Basuhan awal dalam wudhu itu adalah membasuh wajah. Adapun dalam mandi besar, ya, kalau mandi besar, maka niatnya dilakukan adalah di awal ketika membasuh bagian yang pertama kali dibasuh. Ya. Artinya, kalau dalam mandi besar ini, kan tidak ada urutannya harus mulai dari anggota tubuh yang mana. Tidak ada ketentuannya. Apakah harus kepala dulu, kemudian diikuti tangan, kemudian diikuti perut, misalnya dada. Tidak ada ketentuan itu. Ya. Jadi di dalam mandi, ya, dalam mandi besar ini ketika kita membasuh bagian pertama, anggota tubuh yang pertama kali yang kita basuh, maka disitulah kita melakukannya. Apakah itu kalau kepala yang pertama kali dibasuh, berarti ketika basuh kepala itu niat. Kalau kaki pertama kali dibasuh, maka ketika basuh kaki itu niat. Kalau dada misalnya, perut misalnya, yang pertama kali dibasuh, maka ketika itu niat. Ya. Karena dalam wudhu itu, dalam mandi itu, satu badan itu seperti anggota yang satu. Satu badan itu satu anggota. Ya. Satu badan itu seperti satu anggota. Ya. Di dalam membasuh. Ya. Makanya tergantung bagian yang mana yang dibasuh, maka disitulah dia melakukan wudhu. Ya. Ini disitulah kita melakukan niat, saya. Ya. Tapi al-afdal yang paling utama ketika kita mandi itu kita mulai dari atas, ya, dari atas ke bawah, ya. Kemudian nanti ada sunnah-sunnah itu nanti bagian kanan baru bagian kiri, begitu. Jadi dari atas kita basuh, dari atas baru terus ke bawah, begitu. Itu yang afdolnya begitu. Tapi
tidak dilarang kalau kita membasuh bagian manapun dalam mandi itu tidak ada masalah. Ya, sah mandi. Jadi karena tidak ada ketentuan ya mana yang harus dibasuh terlebih dahulu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu ada ketentuannya, ada urutan-urutannya. Wajah, kemudian dari wajah, kemudian tangan, dari tangan, mengusap kepala, dari kepala, kemudian mengusap telinga, kemudian gitu ya. Kalau mandi tidak demikian. Karena itu maka niatnya bebas, ya artinya bebas itu di bagian manapun yang dibasuh terlebih dahulu, maka disitulah kita melakukan niat. Ya. Jadi niat ini penting, sebagaimana kita jelaskan kemarin itu, bahwa niat ini membedakan antara mandi yang adah maupun yang ibadah. Ya. Karena bentuknya mandi itu sama, ya bentuknya mandi itu sama, yaitu apa? Ya sama-sama membasahi seluruh badan. Cuma bedanya mungkin ya kalau mandi yang biasa itu biasanya ya tergantung kebutuhan. Ya. Kalau kepalanya itu kotor, ya, rambutnya kotor, maka dibasahi. Kalau tidak kotor, maka tidak dibasahi. Biasanya begitu. Ya. Tapi kalau yang membasahi seluruh badan itu, maka tidak ada bedanya antara mandi yang wajib dan mandi yang biasa. Yang membedakan mana? Terletak pada niatnya. Ya, terletak pada niatnya. Kemudian ya, mandi sendiri itu ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Kalau mandi biasa, nah pokoknya basah, ya apa itu kena semua badannya apa tidak, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau mandi, maka kalau mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi an-niyah. Ya. Kemudian ya karena sesuai dengan sabda Nabi innamal a'malu binniyat, ya karena setiap amal yang saleh itu harus didasari dengan niat. Ya. Niat amal yang saleh dibutuhkan niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Jadi ibadahnya tidak sah, fasidah batilah. Ya. Sama dengan belum mandi. Ya. Kalau dia mandi wajib, ya mandi junub, misalnya karena junub, karena apa namanya selesai haid dan lain-lain, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuannya, harus memenuhi rukun-rukunnya. Itu ya. Jadi harus dibutuhkan niat ketika mandi. Yang kedua wa izalatun najasati. Ya. Wa izalatu an-najasati. Yang kedua, termasuk rukunnya mandi wajib adalah menghilangkan najis. Ya, najis yang mana? Najis ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah ingkanat ala badanihi jika najis itu berada di badannya. Jadi kalau di badannya masih ada najis ainiyah itu apa? Najis yang masih memenuhi masih ada bau, rasa atau warna, ya masih ada bau, rasa dan warna. Itu namanya najis ainiyah. Jadi bendanya itu masih ada. Air kencing itu namanya ainiyah. Jadi ada bendanya yang berupa cairan yang berwarna kuning itu atau ya agak kuning-kuningan misalnya ya. Itu warnanya kelihatan, kemudian baunya pesing misalnya itu ya. Kemudian rasanya, nah itu bisa dirasakan kalau ingin tahu rasanya ya, bahwa itu masih ada rasanya. Kalau mau. Tapi itu najis ya.
Jadi tapi untuk ngecek ini masih ada rasa atau enggak bisa dirasa dan rasanya khas. Rasanya itu khas. Rasanya kencing. Kalau masih ada rasa, bau dan warna berarti harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Harus dibersihkan terlebih dahulu, jadikan ia menjadi najis hukmiyah, ya. Nah, jadi atau disucikan dulu, ya. Disucikan dulu. Jadi izalatun najasa ini artinya ya dihilangkan najis ainiyahnya, ya disucikan, ya sebelum mandi. Ya. Nah, kalau misalnya masih ada najis hukmiyah gimana? Najis ainiyah sudah tidak ada, tapi tinggal najis hukmiyah. Di sini kata Syekh itu ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yakfi bi ghaslihi yakfi bi ghaslatin wahidah. Sebagian ulama mengatakan cukup satu kali siraman. Wa ba'dhum qala tuziluha awalan thumma taqtasil. Sebagian lagi mengatakan dihilangkan dulu, ya, baru kemudian memulai mandi, ya. Itu kalau masih ada najis hukmiyahnya. Jadi itu habis dihilangkan najis ainiyahnya, berarti tinggal hukmiyah. Nah, kalau masih ada tinggal hukmiyahnya ini, sebagian ulama mengatakan ya cukup dibasuh sekali sudah hilang. Sebagian lagi mengatakan ya harus dihilangkan dulu. Najis hukmiyahnya dihilangkan dulu baru mulai mandi. Ya. Jadi ini termasuk rukun. Artinya apabila masih ada najis hukmiyah, ya, masih ada najis pada badannya, maka apa namanya, ya tidak sah nanti mandinya. Ya, artinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini ada ini ya, ada faedah terkait dengan masalah niat. Ya. Ada faedah terkait dengan masalah niat. Kata qala al-fuqaha la yasihhu ghaslul janabah bi niyatil haid. Kata para ulama, ya, bahwa tidak sah mandi junub dengan niat mandi haid. Dia ini junub, tapi niatnya mandi mandi haid, ya, mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas haid. Maka tidak sah, ya. In ta'ammada, jika menyengaja, ya. Jadi dia ini haid misalnya, ya. Dia ini haid, tapi dia juga dia ini haid, kemudian niat mandinya itu niat mandi junub, ya. Niat mandinya la yasihhu ghuslul janabah bi niyatil haid in ta'ammadat wa hiya 'alal haid. Ya, jadi tidak sah mandi junub dengan niat haid jika dia menyengaja sementara dia itu masih haid, ya. Sementara dia masih haid, ya. Tapi ya niatnya mandi haid. Ya. Walau istama'a 'alal mar'ati ghuslul haid wal janabah fagtasalat li ahadima ajza'aha anha. Ya. Jika misalnya seorang perempuan ini wajib mandi haid dan mandi junub, lalu ightasalat li ahadihim,
lalu dia mandi untuk salah satunya, ya, maka mencukupi. Jadi dia ini selesai haid, berarti dia punya apa? Selesai haid belum mandi, berarti dia apa? Hadasnya ini berarti hadas karena haid. Tapi dia juga junub, misalnya dia junub, misalnya haid tapi ihtilam, gitu ya. Berarti menanggung dua hadas haid dan hadas junub, ya. Lalu dia mandi wajib dengan niat salah satu, dengan niat menghilangkan hadas haid atau menghilangkan hadas junub. Maka itu mencukupi. Jadi hadasnya itu terangkat, hadas besarnya itu terangkat, ya. Ini terkait dengan niat, ya. Kemudian ada juga faedah misalnya jika seseorang itu junub, ya, jika seseorang itu junub, kemudian ingin mandi Jumat, lalu dia berniat mandi Jumat saja, ya, maka hadasnya, junubnya tadi itu tidak terangkat. Dia junub, tapi dia niat mandi Jumat, maka niat apa hadas junubnya ini tidak terangkat. Ya. Begitu juga jika dia niat mandi junub, nah, tidak niat mandi Jumat, berarti yang terangkat itu hanya junubnya, berarti tidak mendapatkan pahala mandi Jumat. Dia ingin mandi Jumat, dia junub, dia ingin mandi Jumat, tapi niatnya hanya niat junub saja, maka hanya mendapatkan apa niat junubnya tok yang terangkat, tapi dia tidak mendapatkan pahala mandi sunnah Jumat. Ya. Tapi jika dia berniat kedua-duanya, maka sah kedua-duanya. Ya. Dia junub, tapi dia ingin mandi Jumat. Ya. Maka dia berniat kedua-duanya, niat menghilangkan hadas junub dan niat mandi Jumat, niat mandi sunnah Jumat. Berarti dia mendapatkan kedua-duanya, sah kedua-duanya. Ya. Itu terkait dengan apa namanya ya berkaitan dengan niat, ya. Kemudian ada juga faedah di sini terkait dengan masalah mandi, ya. Masalah mandi ini, ya. Bahwa syaratnya mandi itu kan harus Islam, ya. Syaratnya mandi itu kan harus Islam. Karena apa? Karena mandi itu termasuk ibadah. Ya, mandi itu termasuk ibadah. Ya. Berarti orang yang non-Muslim, ya, yang melakukan mandi besar ini, maka tidak sah, mandinya tidak sah. Ya. Karena itu, maka kalau ada seorang non-Muslim ingin masuk Islam, maka langsung kita tuntun untuk masuk Islam. Ya. Kalau ada non-Muslim ingin masuk Islam, maka wajib kita langsung tuntun masuk Islam.
tidak boleh ditunda-tunda dulu. Ya, tidak boleh ditunda-tunda dulu. Uang masuk Islam itu mudah kok. Ya, masuk Islam itu mudah. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan ada orang ingin masuk Islam. Mas, Ustadz, Mbak, misalnya gitu ya. Saya ingin masuk Islam. Ya langsung kita talqin. Coba ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, pokoknya yang semakna dengan dua kalimat syahadat. Jadi mudah, nggak susah-susah, nggak susah-susah amat. Ya, kalau pakai bahasa Arab harus fasih ya, harus fasih. Kalau memang nggak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi langsung ditalkin, langsung dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh kita mengatakan, tunggu Mas, saya masih sibuk banget hari ini. Ya, saya nantilah kalau saya sudah tidak sibuk, nanti saya ajari, saya tuntun. Tidak boleh begitu. Ya, ini namanya menunda-nunda seorang non-Muslim ingin masuk Islam. Ya, berarti ini ada unsur ar-ridha bil kufri. Dalam kaidah ar-ridha bil kufri kufrun. Rela dengan kufran itu suatu kufran, naudzubillah. Ya. Makanya enggak boleh kita menunda-nunda. Apa susahnya kita hanya ketika ada orang yang masuk Islam kita luangkan waktu sebentar saja, ya. Kita luangkan sebentar saja untuk menuntunnya masuk Islam, ya. Oke, Mas. Silahkan atau Mbak, silahkan ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau memang dipisah ya. Kalau dipisah jangan dijadikan dua kata. Jangan dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, jangan begitu ya. Jadikan tiga kata lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau begitu ini nyambung. Nah, jadi jangan la ilaha kemudian baru disambung illallah. Jangan begitu. Jadi kalau kita menuntun orang masuk Islam itu jangan dipotong menjadi dua kalimat seperti ini. Jangan dipenggal di ilahnya. Karena kalimat pertama itu kan nafyul uluhiyah, menafikan adanya Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan la ilaha ini kan menafikan Allah. Ya. Kalau di sini dia mati gimana itu tetap ini. Ya. Makanya kalau ingin disambung atau ingin dipisah-pisah maka jadikan tiga aja. La ilaha illallah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia langsung disambung aja, mudah dihafalkan ya. Kalau ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Cuma begitu selesai. Tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, juga tidak membutuhkan ilmu yang dalam-dalam, tidak butuh ilmu yang dalam-dalam. Hanya cukup dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus ustadz yang melakukannya. Ya. Dan tidak butuh saksi, ya. Kalau ada orang non muslim datang di hadapan kita langsung dituntun, tidak perlu disaksikan oleh khalayak ramai, tidak perlu. Ya, tidak disyaratkan begitu. Ya. Nah, kalau misalnya setelah itu mau diikrarkan di banyak orang, tidak ada masalah. Berarti itu namanya ikrar syahadat, ya. Tidak masuk Islam lagi karena sudah muslim. Jadi hanya ikrar saja untuk memberikan informasi, memberitahukan kepada khalayak bahwa dia ini benar-benar sudah muslim, benar-benar sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi begitu. Makanya tidak boleh kalau ada non muslim ingin masuk Islam ditunda-tunda, itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau dia yang menunda, maka ya, bukan tanggungan kita kalau dia menunda. Dan misalnya kita hubungi dia ingin masuk Islam, kemudian dia masih ngolor-ngolor misalnya, tunggu dulu Mas, tunggu dulu Ustaz, saya masih sibuk, nanti kalau sudah nggak sibuk saya ke Ustaz akan langsung ke Ustaz sendiri. Kan bukan kita yang menunda, dia yang menunda-nunda. Nah,
Ini berbeda masalahnya ya. Tapi kalau dia memang datang kepada kita ingin masuk Islam, ya sudah. Kita langsung tuntun, kita buka kedua tangan kita lebar-lebar untuk menerimanya sebagai seorang muslim. Ya, kita langsung tuntun ya. Itu nikmat yang luar biasa ya. Makanya jangan sampai ditunda-tunda. Karena ini disebutkan dalam Kifatul Akhyar itu begitu ya. Dalam Kifatul Akhyar itu ada jika ya disebutkan jika ada seorang khatib, jika ada seorang khatib lagi khutbah, jika ada seorang khatib lagi khutbah, kemudian Ustaz, mohon maaf tiba-tiba hilang ini, sinyalnya tiba-tiba hilang ya. Halo, Allah. Allah, maaf ini sinyalnya ini hilang-hilang timbul ya. Dan Allah, ini sinyalnya bermasalah. Gimana?
Sudah baik enggak sinyalnya ini? Barusan. Ustaz, lanjutkan aja Ustaz. Lanjut ya. Ya, kasih. Ya, mohon maaf nih ya. Di luar wewenang saya ini, di luar kemampuan saya. Sinyal belum bersahabat. Mudah-mudahan habis ini sinyalnya lancar ya. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan seorang non-Muslim jika ingin masuk Islam tidak boleh ditunda-tunda, ya. Sebab ketika menunda-nunda itu berarti amalnya dengan kita itu rela dalam kekufurannya, ya. Dan itu juga dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Taqiyuddin Al-Husni, ya, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam Kifayatul Akhyar, beliau menjelaskan bahwa jika ada seorang khatib sedang khutbah, kemudian tiba-tiba ada seorang non-Muslim datang, dan di tengah-tengah khutbah itu si non-Muslim ini berkata kepada si khatib, ya, bahwa dia ingin masuk Islam. Ya. Maka khatib ini di dalam kitab itu wajib mengatakan qul, ya, asyhadu alla ilaha illallah, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dituntun ketika dia ini dalam khutbah, masih dalam keadaan berkhutbah, ya. Jika dia ketika khutbah itu, tengah-tengah khutbah itu menuntun si non-Muslim ini, tapi si non-Muslim ini tidak paham terhadap apa yang dikatakannya, maka dia wajib memutuskan khutbahnya dan menuntun si kafir ini, si non-Muslim ini untuk masuk Islam. Ya, menuntunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi begitu, ya. Ini dalam Kifayatul Akhyar begitu ya. Karena itu sampai segitunya ya. Jika si khatib ini mengatakan kepada si non-Muslim ini, dia mengatakan tunggu saya selesai khutbah, ya, baru nanti kamu saya tuntun baca 2 kalimat syahadat. Kalau dia mengatakan seperti itu, ya kira-kira begitu ya, kurang lebihnya seperti itu, maka disebutkan dalam kitab itu kafaro al-khatib. Maka si khatib ini kafir. Na'udzubillah ya. Saya hanya menukil ya, saya hanya menukil. Ini bukan perkataan saya, ini yang disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar begitu. Karena itu maka perkara ini harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi siapa tidak perlu gimana gitu ya. Menuntun 2 kalimat syahadat itu gampang, tidak perlu saksi ya, tidak perlu cara yang macam-macam. Yang penting kita tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan benar. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Jadi tidak boleh kita juga mengatakan kepada orang yang baru orang yang non Muslim ini yang ingin masuk Islam, tidak boleh kita mengatakan mandi dulu, setelah mandi baru ke sini. Tidak boleh begitu. Jadi coba mandi, sucikan dirimu dulu, mandilah dulu. Tidak boleh kita mengatakan demikian karena mandinya non Muslim itu tidak sah, ya. Mandinya non Muslim itu tidak sah. Jadi mandi wajibnya non Muslim itu tidak sah, ya. Setelah dia masuk Islam baru ya kita perintahkan dia mandi kalau memang dia ini punya menanggung hadas sebelumnya. Kalau dia ini menanggung hadas sebelumnya, menanggung hadas besar sebelumnya, maka dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kalau dia ini sebelum dia Islam itu menanggung hadas, maka setelah Islam maka dia wajib mandi. Harus sah mandinya itu kalau dia masuk Islam. Kalau sebelum Islam dia mandi wajib, ya mandi wajib itu, maka tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah itu, syarat sahnya mandi
ini yang merupakan ibadah kan, maka harus Islam. Ya. Nah, di sini dikecualikan bagi seorang Muslim yang mempunyai istri non-Muslim dari ahli kitab. Dan dalam Islam itu boleh seorang Muslim laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab. Ya. Boleh seorang Muslim laki-laki menikah dengan non-Muslim ahli kitab. Ya. Wanita non-Muslim ahli kitab boleh, Yahudi atau Nasrani. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Oh, Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu siapa? Ya mereka yang agamanya Yahudi, dari nenek moyangnya sampai dia sekarang ini tetap Yahudi. Nah, jadi nenek moyangnya dari ke atas itu Yahudi. Nasrani juga begitu, nenek moyangnya ke atas itu adalah Nasrani. Ini namanya ahli kitab. Dalam Islam itu boleh seorang Muslim laki-laki menikah dengan non-Muslim, wanita non-Muslim ahli kitab. Boleh. Tapi makruh. Sah ya, tapi makruh. Ya. Nah, kita ya ini bicara tentang hukum pernikahannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum pernikahan lintas agama, maka itu ada tafsir. Jadi tidak mutlak boleh, juga tidak mutlak tidak boleh. Ya. Kalau yang Muslim itu laki-laki boleh menikah dengan wanita kitabiah. Sebaliknya, kalau yang laki-laki itu ahli kitab menikah dengan muslimah, maka tidak boleh, tidak sah pernikahan. Atau Muslim nikah dengan non-Muslim tapi bukan ahli kitab, maka ini juga tidak sah pernikahan. Tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya seorang Muslim, yang sah pernikahan seorang Muslim dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Nah, jika sekarang ada seorang Muslim punya istri seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, ini kan kalau dia misalnya junub, nah, atau selesai haid, ini kan supaya halal terhadap suaminya, ini kan harus mandi dulu. Nah, maka dikecualikan untuk mereka ini, mandinya mereka ini, ya, ya itu boleh, artinya dalam mandinya mereka ini dalam rangka supaya halal untuk digauli oleh suami. Jadi hanya pengecualian mereka ini ya. Jadi mereka ini mandinya itu dalam rangka supaya halal untuk digauli oleh suaminya. Ini terkait dengan apa tadi, yang hubungannya dengan syaratnya mandi itu harus Islam. Ya. Jadi ini penting dalam kesempatan ini juga untuk disampaikan. Ya. Kemudian rukun selanjutnya wa isalul ma'i, ya, wa isalul ma'i ila jami'i asy-sya'ri wal basyarah. Tadi kan dikatakan bahwa rukun mandi itu ada 3, fardu mandi itu ada 3. Pertama niat, yang kedua menghilangkan najis ainiyah jika memang najis itu ada pada badannya. Yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'i asy-sya'ri wal basyarati, ya, menyampaikan air, meratakan air kepada seluruh rambut dan kulit. Ya, artinya rambutnya harus terkena air semua, tidak boleh ada satu helai rambut pun yang tidak terkena air. Ya, rambut yang ada pada badannya maksudnya ya, bukan rambut yang sudah lepas. Rambut yang masih ada di badannya ini wajib terkena air. Ya. Juga kulitnya ini tidak boleh sekecil apapun bagian kulitnya ini yang tidak terkena air. Wajib semua terkena air. Kalau misalnya rambutnya ini dikepang ya, digelung misalnya, maka ketika dia mandi
ya, dan air itu disiramkan ke rambutnya, dan air itu sulit untuk masuk dan membasahi seluruh rambutnya yang dikepang itu atau yang digelung itu, maka gelungnya wajib dilepas, kepangnya wajib dilepas. Kalau memang untuk menyampaikan air, meratakan air itu harus dilakukan seperti itu, maka harus dilepas itu kepangnya, harus dilepas itu gelungnya. Gitu ya. Termasuk di sini rambut-rambut yang tumbuh di wajah, jenggot, jambang, maka ini semuanya wajib terkena air. Jadi tidak hanya cukup bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya harus terkena air semua. Ya. Meskipun yang tebal, jenggot yang tebal itu tidak hanya cukup dibilas bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya ini harus benar-benar diyakinkan bahwa air itu masuk semuanya, terkena semua. Nah, kulit juga yang berada di dalam jenggotnya, jambangnya ini juga dipastikan bahwa air yang di dalam itu juga terkena air semua. Ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Ya. Jadi dalam mandi ini maka semua pokoknya ya, semua kulit ya. Kalau wajah ini yang terbuka di bagian luarnya saja ya. Jadi ketika misalnya dua bibir ini ketika ditutup, maka bagian ini harus kena air. Ya, ketika ditutup begini, maka bagian ini terkena air. Yang bagian dalam yang tidak wajib. Ya, memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut hidung, maka itu tidak wajib. Ya. Kalau ada sesuatu yang menghalangi kulit kita, menghalangi rambut kita, ya, dari sampainya air ke kulit dan rambut, maka yang menghalangi itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Termasuk yang ada di kuku, ya, termasuk ada yang di kuku. Kalau misalnya ada cat di kuku, ya, atau zat-zat yang lain yang menghalangi masuknya air ke kulit, ya, sampainya air ke kulit dan rambut itu, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ya, penghalangnya itu wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya ada satu bagian, ada satu bagian saja dari rambut maupun kulit yang tidak terkena air, meskipun itu cuma sedikit, ya, maka mandinya tidak sah. Ya. Kalau tidak sah, berarti nanti akan mempengaruhi terhadap sholatnya. Sholatnya tidak sah. Ya. Kalau nanti hubungan dengan suaminya misalnya, maka itu akan menjadi hubungan yang diharamkan. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kayaknya memang satu bab ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini ya. Untuk sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan bahas secara khusus di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Karena ini waktu sudah jam 4 kurang 10 menit, maka saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Coba saya lihat ada pertanyaan yang masuk. Mana ini pertanyaannya? Kita lihat dulu. Ada yang bertanya. Pertama, Assalamualaikum Ustaz, apakah jin termasuk umat dakwah bagi manusia? Karena seringkali peruqyah mengajak jin kafir untuk bersyahadat masuk Islam. Ya, Rasulullah itu kan diutus kepada manusia dan jin. Ya, mursaluna ila jami'il khalqi, maksudnya kepada manusia dan jin. Ya, jadi jin ini termasuk umatud dakwah. Jadi ada umat Muhammad itu berarti ya manusia dan jin. Ya, dan umat Muhammad ini ada dua, ada ummatud dakwah, juga ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah umat yang menjadi sasaran dakwah,
Sementara ummatul ijabah adalah umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi jin itu juga termasuk ummatul dakwah. Maka mereka ini wajib ya masuk Islam ketika mereka sudah mukallaf. Ya. Ya. Jadi mereka ini adalah termasuk umat dakwah. Ya. Apakah umat dakwah bagi manusia? Ya, ini ya. Ya tergantung. Ya. Kalau kita mampu berdakwah kepada mereka, ya kita wajib menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Ya. Jadi karena alam kita dan alam mereka ini berbeda. Jadi, kalau kita nggak bisa berinteraksi dengan mereka, gimana kita bisa berdakwah kepada mereka? Kan nggak bisa. Kecuali mereka yang bisa berinteraksi dengan mereka. Ya. Orang yang kesurupan itu belum tentu dia ini Muslim, ya, atau jin yang masuk ke dalam merasuki manusia itu belum tentu dia Muslim, ya, belum tentu dia kafir. Kalau dia jelas-jelas mengatakan jelas kafir itu ya. Tapi ada juga jin kafir yang mengaku Islam juga banyak, ya, karena kita juga tidak tahu hakikat jin itu seperti apa, ya. Kita tidak tahu hakikat jin itu seperti apa, makanya ya kita ya tidak punya kewajiban untuk dakwah kepada mereka karena alam kita berbeda. Ya. Kecuali mereka yang memang bisa bisa masuk ke dalam mereka, ya maka mereka ini bisa bisa menyampaikan itu. Ya. Kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani pada suatu kaum kecuali menurut kemampuannya. Ya, menurut kemampuan. Ada pertanyaan yang kedua, apakah bisa bila mencoba dari ke sungai dengan niat mandi besar? Bisa, ya. Jadi kalau ke dalam sungai, Bismillah, ya, niat mandi besar masuk dalam sungai sekaligus maka itu sudah menghilangkan hadas besarnya. Ya. Kalau niat mandi besar maka ya hadas besarnya itu terangkat dengan dia menceburkan diri ke sungai dengan niat mandi besar. Assalamualaikum Ustaz, saya Iklima dari Kota Palu, Suteng. Saya bertanya berkaitan dengan mandi besar, khususnya mandi junub. Bagaimanakah hukumnya ketika akhwat menunda-nunda waktu mandi junub yang sudah pas waktunya haid? Mohon penjelasannya. Ya, menunda-nunda mandi mandi setelah haid ini berarti ya. Jika sudah pas waktunya haid. Menunda waktu mandi junub yang sudah pas waktunya haid. Ini kan orang yang junub, ya, orang yang junub. Kemudian dia haid. Ya. Ketika dia mandi junub itu kan sebenarnya kan junubnya tidak terangkat sebenarnya ya. Apa namanya? Ya, junubnya sudah terangkat tapi kan dia masih haid gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan dijelaskan bahwa boleh kan, boleh menggabungkan ya antara mandi junub dengan mandi haid itu kan boleh digabungkan ya. Dengan niat menghilangkan hadas besar itu kan bisa atau niat salah satunya menghilangkan hadas junub dan menghilangkan hadas haid itu, maka itu sah kedua bisa mencukupi, artinya sah hadasnya bisa terangkat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena ketika junubnya terangkat bukan berarti dia ini sudah boleh ya. Sudah boleh sudah suci kan ya, belum suci ya. Karena dia masih menanggung hadas haid. Apakah boleh dijelaskan kembali jika wanita hendak mandi besar dalam dua keadaan yaitu haid dan junub, niat yang mau didahulukan yang mana? Tadi barusan itu ya. Jadi kalau orang yang haid ya
punya hadas haid dan junub, maka boleh niat salah satunya. Boleh niat haid, ya, boleh niat mandi haid, boleh niat mandi junub. Ya. Salah satunya boleh. Kalau dia niat mandi haid, berarti junubnya terangkat. Kalau dia niat mandi junub, berarti haidnya terangkat. Jadi boleh mendahulukan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Rara dari Jawa Tengah, Banyumas. Izin bertanya, bagaimana saat akan mandi habis haid, sudah niat dari lisan dan hati ingin mandi tersebut, tapi pas mandi lupa membaca niat, apakah perlu mandi wajib haid lagi, Ustaz? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu kan harus apa? Harus dikerjakan ketika mau mandi. Ketika mengusap membasuh bagian yang pertama tadi dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau lupa niat berarti mandinya tidak sah. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i begitu. Nah, selain Syafi'i ada yang mengatakan ketika dia masuk kamar mandi, ya, ketika dia masuk kamar mandi, niatnya itu kan sudah ingin niatnya ingin mandi hadas, ya, mandi menghilangkan hadas besar, ya, hadas haid misalnya. Ya. Niatnya ketika masuk kamar mandi itu niatnya begitu sudah, maka itu dalam mazhab selain Syafi'i maka itu sudah dianggap niat, ya. Jadi tidak perlu mengulang mandinya lagi kalau menurut mazhab selain Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i harus, ya, niatnya dilakukan bersamaan dengan awal perbuatan. Jadi kalau bagian awal yang dibasuh yang mana, maka di situ niatnya. Kalau mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i tidak harus demikian. Al-Qibtiyah. Abah mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita menanggung dua hadas, contoh karena junub dan haid, lalu kita mandi dengan niat menghilangkan hadas besar saja tanpa mengkhususkan niat itu baik karena haid ataupun karena junub. Ya, terangkat, ya. Terangkat. Jadi nawaitu rafal hadatsil akbar, angkat, itu bisa. Jadi karena itu sudah mencakup semuanya. Jadi haid itu hadas besar, junub hadas besar. Jadi sudah mencukupi niatnya. Cukup ya ini pertanyaannya. Iya, saya kira ini pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kajian kita, ya. Dan karena waktu sudah sampai, ya, sudah habis, maka saya akhiri sampai di sini aja, ya, pas ini jam 4, jam 2 ya. Jadi, saya lupa waktunya ya, jam 13 sampai jam 2. Jam 14. Oke. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan baca tahlil shalawat seperti biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.